seperti ini, Mbak. Jadi saya waktu itu seperti ini. Saya kan selalu bilang ketika saya menjanda 3-4 tahun itu saya, karena kami gini, Mbak, proses kami, saya 3 tahun, tapi 1 tahun sebelumnya itu sudah komunikasi sudah renggang. Jadi anggap aja lah dia sudah tidak menghidupi, sudah tidak mengopeni saya lah. Ya anggaplah 4 tahun seperti itu. Sebenarnya ketika waktu masa setelah perceraian pun banyak yang datang ke saya, Mbak. Ada yang nawarkan saya untuk jadi istrinya istri kedua atau nanti kalau kamu mau sama saya, istri saya ceraikan kayak gitu. Meskipun saya tidak cantik, Mbak, tapi ada juga yang CLBK. Waktu zaman unyu-unyu, ada yang datang menawari seperti itu. Tapi itu untuk apa sih? Saya gitu. Saya kalau tidur, saya pandang wajah anak-anak saya, itu kok, aduh anak saya perempuan, kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi tinggal semuanya berpulang pada karakter orangnya. Betul. Selain juga finansial, ekonomi juga. Kalau masalah seks, Mbak, mungkin ini perlu dibicarakan dari hati ke hati, tidak melulu orientasi. Apa sih, Mbak? Gitu. Saya gitu. Makanya saya pernah dilabrak, bukan dilabrak sih, ya disindir sama istrinya orang. Karena saya kan sama orang lain kan, ya itu jeleknya sifat saya, ya. Sok kenal sok dekat gitu loh, Mbak. Gitu. Kenapa bilangnya? Karena saya orang sosial, gimana kalau ketemu? Saya waktu itu posisi saya janda. Saya awas kalau mau direbut janda gitu. Jadi gosip-gosip. Saya ngomong gitu. Ya Allah, paling rasanya cuma seperti itu. Saya gitu sampean. Aduh, enggak, saya gitu. Kalau harus menyakiti perempuan lain, saya enggak seperti itu. Iya, benar. Ada datang yang masih bujang juga. Saya berpikir dengan 2 anak saya ini. Itu Pak, ketika bujang, meskipun bujang itu agak dalam tanda petik seumuran lah dengan saya. Itu malah saya lebih berpikir 2 kali. Karena saya punya anak. Ini cuma masalah besar lagi. Iya. Tapi buy one get two ya. Ketika saya menikah dengan orang duda dengan punya anak, ini malah lebih 2 kalinya lagi. Tetapi saya pikir lebih yang enak yang nomor 2 dengan duda. Gitu. Meskipun kami punya masa lalu masing-masing. Nah, itu tantangan bagi kami. Dan saya juga merasakan selama ini ya seperti itu juga lah. Tidak harus dari awal nggak pernah menikah terus jangan diharap semuanya mulus. Betul. Mulus. Setelah menikah pun dan setelah menjanda pun terus menikah lagi pun itu malah lebih parah, lebih banyak masalah. Betul. Nah, kalau kita yang pertama sudah bisa menguasai, kenapa yang kedua nggak bisa? Juga itu yang harus kita pikirkan. Artinya pernikahan, perceraian, menikah lagi itu bukan solusi, ya? Bukan solusi. Tapi itu pilihan, di mana setiap pilihan ada konsekuensinya. Saya sekarang kadang tanya, kenapa dengan sekarang masih enjoy? Gak laku gue, gak laku. Mana ada berani? Nanti gimana kalau nggak apa namanya, kalau misalnya saya ada masalah terus laki-laki. Tapi gini loh Mbak, ya aku nanya itu gini. Kadang-kadang laki-laki kalau bercerai itu merasa maskulinitasnya jatuh. Masa? Menurut Mbak Tiwu gimana? Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Jadi kenapa laki-laki yang misalnya dihianati gitu ya, diselingkuhi, dia memilih untuk tidak bercerai? Atau kebalikannya mungkin? Karena yang tadi nanya, kan harga diri seorang orang Madura ini adalah rumah tangganya. Kalau sudah rumah tangganya gagal dengan bercerai, itu sudah dianggapnya dia sudah gagal gitu loh hidupnya. Saya sebenarnya gini Mbak, saya kemarin nulis buku yang di Gores Pena 1000 Kisah itu ada, saya tulis perspektif budaya lokal Madura dalam perspektif kearifan lokal. Sebenarnya budaya Madura itu sangat luhur, sangat bagus, Mbak. Saya waktu dalam itu ada menghormati perempuan semuanya, semuanya, Mbak. Semua saya waktu itu saya bahas tentang kekerabatan, tentang ya pokoknya jiwa kekerabatan apa semuanya, termasuk carok saya ungkap di situ. Iya. Carok
kalau orang Madura kebanyakan kan masalah banyak ada yang pencetusnya perempuan juga. Sebenarnya kalau masyarakat Madura sudah sangat tahu dengan apa? Dengan hukum adat atau bukan apalah ya. Sudah sangat tahu dengan kalau punya tingkah jelek itu sudah ada di hukuman sosial ya. Di hukuman sosialnya lebih parah daripada apa? Hukum legal dihukum mama apa sebulan 2 bulan 3 bulan setahun 2 tahun sudah selesai. Nah, tapi kalau hukuman sosial, saya punya teman sampai sekarang dia dulu diselingi orang, akhirnya orang itu bercerai dengan suaminya, terus menikah dengan dia. Sampai sekarang pun dia itu dicap sebagai ngalak-lakan orang. Oh iya. Nah, seperti itu. Iya. Ngalak-lakan orang itu hukum sosial yang tingkatannya paling tinggi, Mbak. Betul. Itu. Oh iya. Itu sebenarnya seperti itu. Kalau itu dipahami oleh kebanyakan masyarakat Madura gitu, yang terkenal juga religius, itu sebenarnya tidak perlu adanya perselingkuhan seperti itu, Mbak. Iya. Seperti itu. Kembali lagi sebentar Saya aja. bukan merasa sok suci karena saya tidak berselingkuh, enggak ya, Mbak. Ya cuman untuk apa sih seperti itu? Saya juga capek juga untuk seperti itu ya. Saya juga janganlah jadi seperti yang pertanyaan pertama tadi kok terngiang saya. Kalau dia sudah tidak memuaskan, apakah nggak boleh berselingkuh? Ya nggak boleh. Bagaimanapun nggak boleh. Nggak boleh. Artinya kalau sudah berselingkuh dia sudah mengkhianati komitmen itu ya. Ya masalahnya itu bicarakan dulu. Setelah dibicarakan nanti kalau tidak ada titik temu, bagaimana selanjutnya? Solusinya gimana? Seperti itu. Karena seperti itu, Mbak. Jangan sampai selingkuh itu yang menjadi kayak pelariannya ya atau penyelesaiannya ya. Iya benar-benar. Mbak, saya mau nanya begini masalah yang perselingkuhannya itu ya. Kalau memang tidak ada yang salah ya. Apa namanya? Kan ada obrolan bahwa selingkuh itu enggak gini. Ada pernyataan begini bahwa berselingkuh itu adalah takdir. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta gitu. Tiba-tiba misalnya kita menikah terus tiba-tiba saya jatuh cinta dengan orang lain terus saya menganggap itu takdir. Gimana menurut Mbak? Saya kok ya? Nggak setuju. Nggak setuju saya. Tiba-tiba misalnya nih, aku nih cowoknya nih ya, suaminya. Bertemulah dengan seorang perempuan ya. Gitu. Kok aku nyaman ya? Kok aku merasakan hidup dan aku kok merasakan apa? Artinya kayak ketemu sama soulmate gitu loh, Mbak. Tapi Mbak istri saya gitu kan. Bahwa seakan-akan Tuhan itu sudah mendatangkan ini jodoh saya. Setuju nggak sih Mbak bahwa berselingkuh takdir, terus ya? Berselingkuh? Iya. Kenapa nggak dilegalkan? Kalau seperti itu, aku harus menikah dengan dia. Dilegalkan aja. Nah karena istri saya nggak setuju, berarti kita harus berpisah. Nah itu kan, itu kan ya. Sekarang gini, bukan urusan sampean, urusan yang laki-laki itu sama suami istrinya. Oh, nggih. Tetapi kalau memang, kalau saya ya, ya jangan nyamannya sendiri. Kalau memang istrinya dan anaknya tidak mau bercerai, sampean harus rela mundur teratur. Ya. Seperti itu. Tidak ada takdir yang tidak bisa. Saya kan gini, Mbak. Artinya memang selingkuh itu bukan takdir ya? Enggak, Mbak. Kalau menurut saya loh ya, menurut saya. Terserah kalau yang saya tidak menutup kemungkinan berbeda pendapat. Ini pendapat saya. Bukan takdir. Bukan. Saya pernah seperti itu, Mbak. Sebelum saya waktu masih janda. Saya nyaman ngomong, nyambung, nyaman. Dengan suami orang. Terus ngapain saya gitu? Saya terus ingat lagi dengan kata-kata bapak saya. Jangan menjatuhkan martabat seperti itu. Ingat orang yang pernah menyakiti kamu. Tetapi ingat cara. Kalau saya seperti ini kan sama dengan suami saya menyakiti saya. Betul. Orang itu pasti istrinya itu pasti akan sakit sekali. Iya. Itu. Iya benar-benar. Kadang karena saya sudah. Meskipun pada akhirnya mereka bercerai juga. Mereka bercerai juga dan sekarang menikah lain dengan lain orang. Ayo gimana? Kalau seperti itu, ya. Apakah masih takdir berbicara? Kalau saya menuruti takdir saya harus jadi istri kedua.
Saya harus menikah dengan dia. Iya, gimana dia tuh? mau menceraikan istrinya. Terus apakah dia memang jaminan jodoh saya? Kalau saya mendapatkannya dengan tidak baik, gini Mbak, prinsipnya orang itu gini. Sesuatu yang didapatkan dengan tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Nah, seperti itu. Iya. Tapi apa menurut Mbak Tiwo itu jodoh itu apa sih? Aduh. Jodohku gitu ya Mbak ya. Maunya ku. Apa Mbak? Jodoh ini kan sudah dari Tuhan ya. Terus aku menikah dengan jodohku. Tiba-tiba berpisah. Berarti jodohnya selesai. Ya. Gimana? Nah ini kalau saya ya, saya meremehkan. Saya dengan suami saya pertama itu jodohnya hanya 10 tahun. Berarti ada masanya ya jodoh ya? Iya, seperti itu. Karena gini, Tuhan menakdirkan kami berpisah. Pasti ada takdir lain setelah itu. Oke. Takdirnya ya semoga saja yang ini sampai maut memisahkan. Akhir hayat saya. Pernah nggak waktu masa-masa itu Mbak menyalahkan Tuhan? Oh, iya, ya namanya juga sempat seperti itu. Kenapa sih saya, ya Allah, saya itu kurang apa? Jadi saya merasa saya itu sempurna. Kok saya tanya Tuhan, saya tuh kurang apa kok sampai padahal banyak kekurangan dari kita gitu loh Mbak. Dari banyak kekurangan dari kita dan kita nggak sadar bahwa kita sudah menyalahkan Tuhan ketika kita ngomong, ya Allah kita itu salah, aku itu kurangnya apa gitu loh. Itu sudah dengan kata-kata itu saja kita sudah seakan menyalahkan Tuhan dengan takdirnya seperti itu. Nah itu yang tidak bisa dipahami. Saya lama Mbak seperti itu Mbak. Menyalahkan Tuhan, tidak menerima kenyataan seperti itu. Ya tapi percuma ibadah saya kalau saya seperti itu. Betul. Saya tidak ikhlas, saya tidak menjalani semuanya ini. Akhirnya ya dalam masa kesendirian saya dengan anak saya itu saya lebih bisa mengerti. Oh, alur takdir saya seperti ini. Oh, Tuhan itu seperti ini maunya ke saya. Akhirnya saya bisa mengikuti. Akhirnya saya juga ya 1 tahun, 2 tahun kami masih dendam. Oh, dendamnya sampai 2 tahun ya? Oh lama Mbak, sampai itu akhirnya ketika saya semakin mengingat dia, semakin benci. Dan makanya kan aneh teman-teman bertanya mungkin jenengan ya, kalau ketemu itu masih ada rasa enggak? Nah, saya gitu banyak temannya aneh, saya enggak punya rasa apa-apa seperti saya ketemu sama jenengan. Gak percaya. Kamu itu tanya apa gitu. Tadi Mbak sudah nyinggung bahwa healing traumanya itu sampai 6 bulan. Pada titik apa Mbak akhirnya menerima kenyataan itu dan memaafkan? Pada saat apa Mbak? Ketika saya lihat ya gimana ya? Ya saya tidak bisa nerima saja. Lama Mbak sampai saya ketemu dengan jodoh saya yang sekarang ini. Saya bukannya nggak bisa nerima, cuma benci, rasa dendam, rasa pegel, mangkel gitu loh Mbak kalau orang Jawa. Itu masih terbawa itu. Apalagi ketika anak sakit, terus saya harus berusaha sendiri, makin muncul lagi perasaan itu Mbak. Ketika kami jangankan hanya anak sakit, genteng bocor aja itu loh. Kenapa? Saya itu menyalahkan takdir. Ya Allah, seumpama saya punya suami gitu. Nah itu kan berarti kan saya menyalahkan Tuhan juga seperti itu. Nah seperti itu. Akhirnya ya salah satunya harus move on. Itu. Aku pengen tahu di titik mana. Kadang-kadang kan kita mulai sadar ketika misalnya kita mengalami apa, ketemu sama siapa, baca buku apa, di mana titiknya Mbak akhirnya? Oke, gitu, final gitu. Saya itu Mbak, ketemu jodoh saya yang sekarang ini. Saya berjodoh dengan bapaknya ini 1 minggu toh. Ketemu awal ketika itu saya ketemu biasa sih. Saya tidak merasa, apalagi itu kan tidak terduga dijodohin sama teman. Ketika saya disuruh ke rumah teman ada bapak itu. Terus akhirnya 3-4 hari kemudian teman saya bilang, bapak itu kemarin nonton nih, kalau orang Jawa itu lihat kamu. Dia tuh cuman tahu saya dari cerita versi teman saya. Saya tahu bapak itu dari versi cerita teman saya, dari teman-teman. Terus dari seminggu kok dia berani. Dia dari jangka waktu seminggu dia sudah berani main ke rumah saya sama teman saya itu, sama teman saya. Oke, terus prosesnya cuma sekilat itu Mbak. Terakhirnya minggu depan dia lamar saya.
Ya Allah. Tapi saya gini, saya semuanya saya konsultasi dengan orang tua kan. Jadi saya gini, ketika seminggu kenal dia ngomong, beliau ngomong ke saya untuk mau lebih lanjut gitu. Kadang-kadang kita sudah sama-sama punya anak gitu. Saya mau gini, Mbak. Saya minta waktu untuk istihara. Kayak gitu. Terus pas malam Jumat itu tiap hari saya ngimpi, Mbak. Ngimpi kalau saya perasaan dia itu assalamualaikum di depan pintu saya, rumah saya. Saya sholat di masjid ketemu sama dia kayak gitu. Terus malam Jumat itu yang saya sempat tertidur habis tahajud, sempat tertidur sampai subuh itu. Kayaknya dia ngetok pintu saya gitu. Terus akhirnya saya waktu itu langsung saya telepon ibu. Ibu tolong ke Madura. Saya ngomong gitu. Hari itu pagi itu saya telepon ibu karena saya malamnya harus ngasih jawaban ke bapak itu. Bapak itu. Terus ibu langsung berangkat dari ini saja saya gitu. Jadi Jumat itu ibu langsung ke sini, Terus saya ngomong waktu itu, Bu, ada orang yang melamar saya. Saya sudah istihara, sudah tahajud, Bu. Bahwa itu saya kok srek saya gitu. Saya baru kenal seminggu, tapi yang kenalkan Bu ini gitu. Tapi kan ibu saya tahu kalau ternyata kok ini kayak saudara. Terus iya. Terus ibu itu saya tuh langsung sujud. Kenapa? Ternyata bapak pun di rumah, setelah bapak ibu pun dimimpiin dapat tamu dari Jawa Tengah, membawa pisang emas. Kayak gitu kan namanya orang Jawa kliniknya seperti itu, Mbak. Selama kok terus ngimpi ketemu Sunan Kalijogo juga. Itu seperti kan serba Jawa Tengah. Orang mana Nduk? Orang Jawa Tengah. Langsung sujud seperti itu. Ya namanya ini klinik, Mbak. Tapi itu juga yang terus akhirnya saya ketika terus ketemu dengan itu, loh kok koyok nom-nomannya bapakmu, kayak mudanya bapak. Gitu. Nah akhirnya ibu langsung pulang Sabtu paginya ngomong ke bapak nangis, Mbak. Terus akhirnya saya telepon lagi, Bu, besok bapaknya mau ke sana, saya gitu. Jadi secepat itu, Mbak, hanya 2 minggu langsung seminggu depannya langsung nikah siri kami. Terus sambil mempersiapkan legal formalnya seperti itu ke Mbak, karena kami kan janda, Mbak. Saya janda meskipun sudah nikah siri, kami sempat 2 minggu 3 mingguan hidup terpisah. Saya masih di kontrakan saya, beliau masih di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena posisi saya masih kan dikasih, tapi Pak RT-nya sebelah semuanya kan waktu saya jadikan saksi, jadi saya tahu. Kenapa kok nggak ke sini, Bu? Karena ya enggak, sudah seperti itu. Ya itu jalannya seperti itu. Nah, ketika itu kadang ini ya, Mbak, aku berpikir gini, Tuhan itu menyakiti seseorang, menyakiti hambanya dengan pengkhianatan lah, dengan pokoknya menyakiti lah. Itu sebenarnya ingin menyelamatkan kita agar kita tidak terlalu lama dengan orang yang salah. Iya, begitu. Ya, sih? Saya ketemu sama suami yang sekarang yang luar biasa ini ya. Saya nggak bandingkan lo ya. Saya iya. cuma gini, karena mungkin sama-sama yang pertama seumuran. Nggih. Background kita sama, umur sama. Terus organisasi sama mungkin, karena mungkin teman-teman hampir sama semua. Jadi monoton, monoton dan juga gimana ya, ego masing-masing masih saling tidak mungkin saling pengen kamu nggak boleh ini, kamu istri harus ngurusi anak, ngajar sebagai tugas kamu, seperti kamu nggak boleh organisasi seperti ini, seperti itu. Saya nggak tahu, saya berpikiran negatif ke dia. Dia seperti itu tujuannya menjaga saya dari fitnah. Tetapi saya berpikiran negatif bahwa dia itu kayaknya takut tersaingi, dia itu mengebiri saya seperti itu. Jadi itu yang tidak bisa disinkronkan, gitu loh, seperti itu. Kalau seperti ini kan, yang ini karena mungkin dewasa, usia kami terpaut 10 tahun. Jadi beliau mungkin punya pengalamannya berumah tangga, jadi lebih tahu. Membebaskan. Justru dengan membebaskan, karena saya dibebaskan seperti itu, saya sangat takut. Saya ketakutan sendiri. Jadi ketika dia kasih kesempatan, ada tawaran kuliah saya gitu, S2 ke
ke Malang. Oke, Pak. Mungkin ini akan berguna kamu depan. Kamu kan orangnya aktif, nanti bisa seperti ini. Dia yang berpikir seperti itu. Jadi saya sebenarnya sampai sekarang tuh nggak pernah berpikir kalau saya tuh bisa jadi dosen, jadi narasumber di mana-mana. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ketika suami saya, kamu aja mah. Kalau saya sih sudah untuk apa? Saya golongan sudah tinggi, jadi gitu. Terus juga saya juga sudah malas berpikir gitu. Kalau saya tuh berpikirnya gimana besok menyiapkan pensiun terus anak-anak gitu. Sudah. Tapi waktu itu saya meninggalkan anak berumur 2 tahun waktu masih kuliah itu. Udah biar saja yang ngurus. Jadi dia ngurus 4 orang anak di rumah setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya Allah. Minggu malam, Karena Minggu kuliah subuh saya subuh setiap bulan itu 2 kali karena saya harus pepek dari Malang Madura. Wah, luar biasa. Nah, seperti itu. Terus juga saya juga dibebaskan untuk aktif di organisasi seperti di Forum Komunikasi Guru IPS sampai provinsi, saya pengurus provinsi juga seperti itu. Jadi itu kan organisasi kan perlu waktu, perlu menyita waktu juga. Kadang kita minggu kumpul keluarga ada acara rapat, harus saya tinggalkan. Enggak apa-apa sudah. Jadi karena beliau memberikan seperti itu, saya lebih berhati-hati lagi untuk tidak terjerembab seperti itu. Sangat Mbak, menjaga. Ini udah sejam loh. Aku kepengen Mbak Tiwo bisa memberikan 2 saran nih. Pertama, saran kepada teman-teman yang sudah menikah tapi tidak ada kasus perselingkuhan, tapi kita harus waspada kan ya. Apa saran Mbak kepada yang sudah menikah dan belum terjadi lah? Apa yang harus kami waspadai? Apa yang harus kami persiapkan? Ya, ngomong. Untuk teman-teman, ini dari pengalaman saya sendiri, komunikasi antar pasangan itu lebih diintensifkan. Jadi kalau ada permasalahan jangan sampai leduk di luar. Jadi kita harus intinya komunikasi satu ya. Betul. Yang kedua saling memahami karakter masing-masing. Iya. Ya ketika sana marah kita harus lebih slow. Oke. Karena dulu saya sama-sama emosi, tidak seperti itu. Jadi itu tidak ada, dan saya pesannya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Meskipun nanti penyelesaiannya juga menyakitkan, tetapi harus berpikir ke depan. Jadi tidak harus menuruti emosi sesaat. Itu yang paling, karena saya dulu menuruti emosi sesaat. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus juga yang paling utama adalah ibadah diperkuat. Betul. Jadi komponen dalam keluarga itu mengenal ibadah. Itu yang bisa menjaga kita. Betul. Yang terakhir, saran ataupun nasihat untuk teman-teman yang sekarang mengalami diselingkuhi ya, atau dia menjadi pelaku perselingkuhan, atau mungkin si pelakornya gitu, orang ketiganya. Apa yang bisa Mbak Tiwo sampaikan terhadap istri yang diselingkuhi atau istri yang selingkuh, atau suami yang diselingkuhi atau suami yang berselingkuh juga orang ini. Jadi artinya yang sekarang mengalami praktek perselingkuhan, apa sarannya Mbak? Untuk istri yang diselingkuhi, satu dulu ya. Ya boleh. Untuk istri yang diselingkuhi, coba cek kebenaran. Jangan hanya berdasarkan jari ini. Karena kan gitu katanya. Dan caranya jangan sampai grebek-grebek kayak gitu ya Mbak. Ya sekedar tahu, bicarakan dengan hati. Kalau memang terjadi dan itu benar. Nah, gini. Tantang sekalian. Bagaimana mau diteruskan itu pernikahan, atau kamu milih memang harus seperti itu, Mbak. Iya. Jadi tidak iya aku meninggalkan, tapi tidak ada. Tantang waktu itu. Kamu mau meneruskan pernikahan dengan saya atau berhenti sampai sekarang ini? Saya gitu. Cuma seperti itu. Kalau memang saya mau meneruskan pernikahan, lepas semua itu. Dan itu harus ada komitmen. Itu. Minta ketegasan. Jangan sampai mau diombang-ambing. Itu yang pertama. Tetapi recheck dulu itu lebih penting. Jangan berdasarkan katanya. Dan juga lebih banyak beristighfar, mendekatkan diri, minta tiap malam
untuk solusi terbaik. Ini hanya solusi dari saya. Tetapi yang serahkan ke yang kuasa itu yang utama. Oke. Terus sorry. Terus yang selanjutnya untuk yang pelaku. Iya, pelaku. Umpama bapak dulu. Bapak ingat lagi putra-putrinya. Jangan nuruti hawa nafsu, kesenangan sesaat. Kalau memang mau beristri lagi, ngomong ke istrinya. Karena bagaimanapun tindakan bapak nanti yang berselingkuh itu akan menyakiti istri, akan menyakiti putra-putrinya panjenengan. Betul. Akan tersakiti. Dan trauma itu kalau ke kita nggak seberapa, ke anak-anak kita itu akan menjadi trauma. Ingat itu Bapak. Jadi kalau sekarang jenengan berjaya, mama kaya, terus berselingkuh, ingat waktu susah dulu dengan siapa. Itu yang paling utama. Ingat waktu pacaran dulu bagaimana waktu itu, seperti itu. Jadi kita. Terus yang pelakor. Yang pelakor atau pebinor kan. Mbak, kalau menyakiti orang, kalau disakiti itu sakit, kamu nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Itu aja saja. Saya nggak mau banyak ngomong tentang pelakor, karena mungkin aku punya enggak. Pokoknya gini aja prinsipnya untuk pelakor. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Betul, ya, betul. Itu. Saya nggak mau. Nanti pelakor banyak alibinya, karena kami sudah takdir gini. Sudah itu terserah. Pokoknya prinsipnya gitu. Selama sampean tidak menyakiti, sekali sampean jangan menyakiti. Itu pokoknya sakit itu nanti sampean akan merasakan sendiri. Seperti itu. Betul. Terus bagi yang perempuan yang selingkuh, istri yang selingkuh, cepat istighfar, cepat insaf. Betul. Ingat anak-anak, ingat dosa. Itu yang saya pegang omongnya Mbak yang dari Bapak ya. Jangan sampai menjatuhkan martabatmu sebagai perempuan ya. Itu saja. Ini nduk dadi wong wedok iku gak ojo sampai ngasorake derajatmu sebagai wong wedok. Ojo wong wedok iku ojo ngasorne derajate wong wedok gitu maksudnya. Jangan sampai merendahkan derajat perempuan itu. Derajat seperti itu. Jangan sampai. Jadi itu jangan poin loh. Itu gini. Tingkah kita yang menentukan derajat kita. Iya. Seperti itu. Jadi tingkah kita, tingkah laku kita itu yang menunjukkan derajat kita sebagai wanita. Itu. Kalau laki-laki yang diselingkuhi, Mbak, korbannya apa yang pengen Mbak sampaikan? Sudah jelas istrinya berselingkuh. Sama dengan yang cewek tadi. Mau tetap? Mau lanjut. Dan jangan lupa seumpama dia masih mau lanjut selingkuh. Keputusan sebenarnya ada di tangan Anda. Seperti itu karena Anda laki-laki, Anda imam. Juga tapi yang pertama juga ingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Dan juga itu akan menyakiti saya, menyakiti anak-anak, menyakiti keluarga. Itu yang terpenting. Kalau sudah tidak bisa, tapi masa sih Mbak perempuan selingkuh marah kah? Masa perempuan selingkuh? Ada loh Mbak, sekarang mah udah masif. Perempuan selingkuh dia juga mau eksis. Jadi di Madura ini nggak hanya laki-laki yang sekarang selingkuh, tapi perempuan pun juga selingkuh gitu loh ya. Sini loh sebenarnya. Sanksi sosialnya menakutkan loh di sini, apalagi utara ya. Iya. Saya memang seneng ngulik budaya kearifan lokal Madura itu bagus, luhur ya. Jadi karena mungkin arus teknologi globalisasi inilah ya. Tidak dibarengi dengan kemampuan edukasi. Literasinya kurang. Betul. Literasi dan juga pengetahuan yang minim sehingga sabu bersih. Wah, aku diselingkuhi, ganti selingkuh, aduh rusak kayak gitu. Betul. Oke, Mbak Tiwu. Habis ya? Sudah. Alhamdulillah. 1 jam lebih ini. Saya asik ya ngobrol ya. Apalagi temanya tentang perselingkuhan. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ingin bertanya sama narasumber saya itu nanti ditulis di kolom komentar, nanti biar Mbak Tiwu bisa jawab ya. Apa atau mau curhat silakan nanti bisa di Messenger ya, di si Japri
Monggo, nggak apa-apa. Sebenarnya, Terakhir apa nih Mbak yang ingin Mbak sampaikan terhadap kasus begini? Nah, Apa? jadi gini, ini trauma healing saja. Oke. Jangan menyakiti kalau tidak mau disakiti. Itu. Yang kedua, lupakan orang yang menyakiti kamu, tapi jangan lupakan cara dia menyakiti kamu. Itu jadikan trauma healing untuk kita. Dan selalu ingat kata-kata saya itu. Jadi ada 2 poin itu. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Dan yang kedua, lupakan orang yang menyakiti kamu, tapi jangan lupakan cara dia menyakiti kamu. Bukan dendam ya, tapi kalau cara dia itu menyakiti saya, maka saya tidak perlu mengulang cara itu untuk menyakiti orang lain. Ya, seperti itu. Mbak Tiwu, makasih banyak. Mbak, saya minta maaf dulu. Kenapa? Kalau nanti selama 1 jam obrolan kami ini ada yang menyinggung perasaan atau mungkin kurang memuaskan, ini kan berdasarkan pengalaman pribadi. Sepertinya saya kepikiran yang takdir tadi. Oh, saya selingkuh. Oh, enggak. Itu terserah masing-masing. Saya serahkan kepada pribadi masing-masing. Itu menurut saya. Dan jangan lupa tadi pesan saya 2 itu. Iya. Terima kasih Mbak Novi. Makasih banyak. Maaf saya sekali mohon maaf. Aku tuh banyak sekali ilmunya loh Mbak Tiwu loh. Ketemu nanti kita buat part-part lagi. Bagaimana cara move on, bagaimana cara seperti itu. Karena menghilangkan dendam itu. 4 tahun ya. Terus ini yang paling asik Mbak. Apa? Saya sekarang sudah bisa seperti saudara sama mantan saya. Oh, alhamdulillah. Seperti saudara. Alhamdulillah. Sama istrinya mantan saya seperti saudara. Jadi suami saya dengan mantan dan istrinya sudah seperti itu. Asik nanti. Asik ya. Besok kapan-kapan kita kulik lagi tuh. Boleh. Jadi kita ketemunya waktu itu di Resbol ya. Akhirnya ngobrol. Jadi teman-teman sama-sama ini catering juga. Saya juga catering juga. Mbak nggak apa-apa promosi. Saya mau promosi besok ya. Resbol temenan akan buka lapak turun gunung di depannya BCA. Ada nasi kuning, ada nasi merah, ada nasi jagung ya, dan juga menu-menu yang lain. Jangan lupa besok di BCA ya. Kalau Mbak Tiwu apa? Silakan mau promosi. Nasi kuning Jawa ala Cikgu Tiwu. Kan lumayan nih kita promo kan. Sekali lagi terima kasih Mbak. Aduh saya senang sekali bisa mendapatkan semoga banyak bermanfaat pengalaman. bagi yang lain juga. Betul ini sangat bermanfaat sekali. Mohon maaf penyimak sekalian kalau saya ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Sebelum saya menutup, saya ada quote nih. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka kamu harus siap kehilangan sesuatu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.